Pertama-tama terima kasih atas perkenanan Tuhan sehingga saya bisa membuat video penyuluhan dengan tema etika Kristen di era digital. Komunikasi merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama Kristen melalui komunikasi efektif. Penyuluh dapat menyampaikan pesan firman Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan jemaat, serta memberikan pembinaan yang mampu menjawab kebutuhan rohani maupun sosial masyarakat. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan remaja. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, dunia digital juga menyimpan berbagai tantangan yang dapat merusak iman dan karakter remaja. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk memilih metode bahasa, pendekatan komunikasi yang tepat sesuai dengan karakteristik sasaran agar pesan kebenaran dapat disampaikan dengan baik dan dapat diterima. Tujuan penyuluhan memahami prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dalam pelayanan penyuluhan. 2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat komunikasi dalam pelayanan. Menerapkan teknik komunikasi yang efektif saat memberikan penyuluhan tentang etika di era digital. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Membentuk kesadaran komitmen untuk menggunakan media sosial sesuai dengan ajaran Kristen. Coba sebelum kita mulai saya mau tanya satu hal ini. Siapa di antara kalian yang bangun tidur hal pertama yang dicari bukan Alkitab, bukan juga air minum, tapi smartphone. Terus langsung buka WhatsApp, cek story IG, atau scrolling FYP TikTok. Gak bisa dipungkiri, kita sekarang hidup di era digital. Dunia ada di dalam genggaman kita lewat satu layar kecil ini. Kita bisa tahu apa yang sedang viral di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Media sosial udah jadi bagian dari napas kehidupan remaja zaman sekarang. Tapi tahu nggak sih, di balik semua kemudian itu era digital, di dunia digital juga menyimpan jebakan yang bisa merusak iman dan masa depan kita kalau nggak hati-hati. Di penyuluhan kali ini kita bakal bahas bijak bersosmed bercahaya di dunia digital, realitas dan tantangan. Teman-teman sekalian, kenapa sih kita perlu bahas ini? Memangnya penting. Bukan di medsos kita bebas mau ngomong apa saja karena pakai akun anonim atau privat. Tapi tunggu dulu, ingat satu hal ini, jejak digital itu abadi. Apa yang kita ketik hari ini, apa yang kita posting hari ini, itu mencerminkan siapa diri kita yang sebenarnya. Karakter kerohanian seorang remaja Kristen gak cuma dilihat saat dia duduk manis pakai baju rapi di bangku gereja di hari Minggu, tapi juga dilihat dari bagaimana jempolnya bekerja dari Senin sampai Sabtu saat main sosmed. Apa saja tantangan yang kita temui? Banyaknya hoax, ujaran kebencian, gampang orang tersulut emosi lalu ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum tentu benar. Kekudusan pikiran yang terancam. Algoritma medsos sekarang menampilkan konten yang kurang baik. Sekali kita klik hal buruk, konten serupa akan terus muncul. Sindrom minder. Kita sering melihat hidup orang lain yang terlihat sempurna, akhirnya membandingkan diri sendiri dan merasa kurang. Lalu lupa bersyukur kepada Tuhan. Manfaat dan dampak positif media sosial. Manfaat media sosial bagi remaja menjadi sumber informasi yang bermanfaat, dapat mengetahui berita kebenaran, ajaran Alkitab, dan informasi positif dengan cepat. Sarana berbagi kasih dan semangat, dapat membagikan ayat Alkitab, pesan penguatan dan berita baik
kepada orang lain, mempererat hubungan persaudaraan, kita berhubung dengan teman, keluarga, dan sesama remaja gereja meskipun berjarak. Sarana pengembangan diri, mempelajari hal-hal baru, keterampilan, dan pengetahuan yang positif. Dampak positif bagi kehidupan rohani, membantu menyebarkan berita Injil, menjadi sarana misi yang efektif untuk menjangkau orang lain, membangun karakter yang baik, melatih diri menjadi orang yang jujur, sopan, dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi Kristus, menunjukkan bahwa seorang Kristen juga bisa menjadi orang yang berprestasi dan bermanfaat di dunia digital. Memperkuat iman, dapat mengakses konten rohani yang meneguhkan keyakinan. Supaya lebih mudah dipahami dan terasa nyata, mari kita lihat contoh apa saja yang kita temui sehari-hari. Contoh pertama, mengatasi berita yang belum jelas. Sekarang kita lihat di WhatsApp, judul menarik tapi isinya belum terbukti benar. Jangan langsung dibagikan, coba cek dulu apakah sumbernya terpercaya, apakah ada keterangan resmi. Kalau tidak yakin, lebih baik diam dulu daripada menyebabkan hal yang bisa menimbulkan keributan. Contoh kedua, menjaga kata-kata di kolom komentar. Kita sering melihat orang berdebat di kolom komentar, padahal sebagai orang Kristen kita diajarkan berbicara dengan lembut. Kalau ada perbedaan pendapat, kita bisa menyampaikan dengan sopan, bukan dengan memaki atau menghina. Ingat, ketika kita bisa menjadi berkat dan menyakiti orang lain. Mengatur waktu dan penggunaan. Selain itu, penting juga mengatur waktu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membuka media sosial sampai lupa waktu beribadah atau berinteraksi dengan keluarga. Gunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai penguasa hidup kita. Hal yang perlu diingat, media sosial itu sendiri tidak baik atau buruk. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seperti pisau bisa digunakan untuk menolong atau menyakiti. Itu juga dengan dunia digital. Jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk kebaikan. Namun, jika tidak dijaga, itu bisa membawa dampak yang merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Panduan teman, meskipun Alkitab ditulis ribuan tahun lalu sebelum ada internet, firman Tuhan itu hidup dan tetap relevan bagi kehidupan sampai hari ini untuk menuntun cara kita bermain medsos. Mari kita baca Alkitab dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua hal itu. Rasul Paulus memberikan kita sebuah alat penyaring atau filter rohani. Sebelum mari kita menekan tombol share, post, atau komen. Masukkan dulu ke filter ini. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah info ini benar? Apakah komentar ini manis dan sedap didengar? Apakah postingan ini patut dipuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau jawabannya enggak, mending hapus draftnya, jangan diposting. Lalu ada juga firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Di era digital ini, kata mulutmu juga berarti jempolmu. Ketikanmu adalah harimaumu. Jadi jangan ada makian, kata-kata kasar, atau sindiran. Sebaliknya, gunakan akun media sosial kita untuk menyebar kasih karunia, bikin konten ayat Alkitab, kasih kata-kata penyemangat buat teman-teman yang lagi sedih, atau bagikan berita baik. Itu baru remaja Kristen yang keren. Kesimpulan, media sosial adalah alat yang tidak baik atau tidak buruk secara mutlak. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya.
Jika digunakan dengan bijak, ia dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk berbagi kasih, mempererat persaudaraan, dan menyebarkan berita baik. Namun, jika tidak dijaga atau ia bisa menjadi jebakan yang merusak iman dan karakter. Sebagai remaja Kristen, kita memiliki panduan yang jelas dari Alkitab, selalu menyaring apa yang kita lihat, dengar, dan bagikan dengan prinsip kebenaran, kebaikan, dan kesopanan. Jadikan dunia digital sebagai ladang misi baru, di mana kita bisa menjadi garam dan terang cahaya, menyebarkan kasih Kristus kepada orang lain. Teman-teman, mungkin ini saja penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.